Hai guys, hari ini kita bawain teman cerita lagi. Aduh maaf ya suaranya agak serak dan muka-muka agak bengap begitu ya. Karena kita baru bangun tidur. Masih pagi nih. Jam 6 tadi kan habis bangun subuh nih kita sebelum berangkat kerja. Bikin video dulu buat kalian ya langsung. Namanya juga untuk memenuhi hasrat majikan. Pada kakak kasihan apa sama gua makanya pada subscribe ya. Segininya banget nyari duit. Gak apa-apa deh, tetap semangat. Semangatnya kakak. Tapi teman cerita kali ini tuh belum masuk ke rangkaian horror Oktober ya gengs, walaupun ini udah Oktober. Pokoknya kalian sabar aja udah. Kalian subscribe dulu makanya sampai 3 juta. Baru nih gue lebih semangat lagi kerja keras gitu kan, banting tulang, kerja rodi, romus sebagai kuda begitu ya buat bikin janji Oktober. Tapi kali ini gengs, seru pol ceritanya ya. Ini kita dapat kiriman dari teman kita namanya Yosefin, atau katanya biar gampang dipanggil Pipin aja. Udah tahu dia mulut gue suka belibet. Nah, Pipin ini tuh lahir dan besar di Manokwari, Papua. Papuanya berarti ini Papua Barat ya. Dan sampai saat ini pun masih tinggal di sana. Dimana Pipin ini katanya nggak terima sama teman cerita waktu itu dari NTT yang menceritakan tentang Suwangi. Kalian udah pernah nonton belum? Karena katanya Suwangi yang paling serem itu sebenarnya dari Papua, Van. Ya kita mah nyimak aja mau serem dari mana gitu. Yang penting jangan sampai ke sini aja ke pasar Minggu. Nggak apa-apa udah, mau serem di Papua kayak di NTT bebas. Asal itu tadi, jangan sampai kemari. Nah, Pipin di sini tuh bercerita mengenai pengalaman keluarganya yang diteror oleh kiriman Suwangi dengan ending yang membuat keluarganya tercerai-berai sampai sekarang, guys. Jadi disclaimer ya, karena kisah ini nih, Pipin itu menjadi kehilangan keluarganya. Nah, kehilangan seperti apa ini dimaksud? Makanya simak baik. Yosefin ini tuh 3 bersaudara, gengs. Dimana semuanya tiga-tiganya perempuan. Dan dia merupakan anak pertama. Ada nih adiknya nomor 2 bedanya 4 tahun, namanya Janet. Terus adiknya nomor 3, itu bedanya 7 tahun, namanya Debbie. Nah, keluarga Yosefin ini bisa dibilang sederhana. Tidak kekurangan, tapi tidak lebih juga. Sebagai kakak, Pipin ini selalu dituntut untuk ngurusin adik-adiknya. Jadi sedari kecil, Pipin yang ngebantu gitu menjadi kayak semacam babysitter lah. Boro-boro kagak ada babysitter di wilayahnya dia. Mereka hidupnya tuh di desa yang sederhana. Namun, asri dan penduduknya tuh saling bantu-membantu. Ya karena terbiasa ngurusin adik-adiknya dari kecil, Pipin ini terbiasa juga untuk apa sih namanya mengalah. Mulai dari misalkan kalau ada makanan, mainan, semuanya nih kalau adiknya ngerengek minta duluan, minta lebih gitu ya udah Pipin ngalah aja. Meskipun begitu, nggak pernah ada perasaan sebel atau benci sama sekali. Mereka sekeluarga nih hidup bahagia dan ya walaupun tidak berlebihan nggak pernah ngerasa kekurangan juga. Karena kan lingkungan mereka nih keadaannya juga kurang lebih sama. Hingga dewasa pun Pipin ini juga masih dalam konteks suka mengalah. Kalau bapak nih misalkan lagi dapat duit, terus disuruh nih belanja buat baju gitu. Adik-adiknya dulu lah biasanya tuh yang rebutan. Sampai-sampai kadang nih uangnya nggak cukup buat beli baju mereka bertiga. Ya udah Pipin nemenin aja tanpa dia nih beli baju. Jadi kayak kebalik, gengs. Biasanya kan kalau kita denger nih, atau termasuk gua lah ya, itu kan dapat lungsuran baju dari kakak. Kalau ini nggak begitu, gengs. Adik-adiknya yang didulukan. Singkat cerita itu ya, sedikit background dari keluarga Pipin. Sampai akhirnya mereka semuanya udah dewasa nih. Pipin juga udah menikah dengan suaminya namanya Petrus. Adiknya nomor 2 tuh, Janet, itu juga baru menikah sama suaminya namanya Simon. Ini masih Indonesia ya, jadi ngomongnya Simon. Kalau orang luar negeri kan Simon begitu. Beda. Dan adiknya nomor 3 tuh lagi proses nyari jodoh lah istilahnya. Mereka semua juga hidupnya berdampingan nih, gengs. Maksudnya seperti halnya tradisi di kampung halamannya Pipin. Para anak-anak tuh ujung-ujungnya tinggal di situ-situ juga, bersebelahan dengan orang tuanya. Jadi kan tadi rumah orang tuanya ini punya halaman gitu kan buat kebun dan ternak. Nah, halaman itu akhirnya dibuat rumah. Yang satu untuk rumahnya Pipin, satu untuk rumahnya Janet. Yang mereka berdua kan soalnya sama-sama sudah berkeluarga. Sementara kalau Debbie masih tinggal di rumah asli, di rumah orang tua. Intinya 3 rumah ini tuh berjejer, udah dempet-dempetan emang. BDW rumahnya Pipin sama Janet nih kecil ya. Pokoknya lebih kecil daripada rumah utama. Nah, pada saat itu Pipin ini udah punya 1 orang anak berumur 4 tahun bernama Merlina. Nggak tahu kenapa gen cewek di keluarga ini kenceng banget ya. Cewek semua itu keturunannya tuh. Ya udah semua berjalan normal. Sampai suatu hari nih bapak itu cekcok sama seorang rentenir yang terkenal apa ya, galak gitu di kampungnya, ada namanya Pak Edu. Gimana ternyata suaminya Janet nih yang bernama tadi itu siapa sih? Simon. Itu pinjam uang tuh ke rentenir itu tuh ke Pak Edu tuh. Buat apa? Buat main judi. Nah tapi abis itu si Simon nih kabur kagak tahu kemana. Tipe-tipe yang kalau abis orang minjam duit tuh tau-tau hilang. Karena mungkin dia takut dan nggak bisa balikin ya. Utangnya itu 30 juta. Terus tahu-tahu si rentenir nagih ke rumah sampai bunga-bunganya 50 juta. Makanya bapak cekcok. Karena merasakan yang minjem si Simon nih. Ya cari orangnya lah tagih ke dia. Tapi yang dilakukan Pak Edo sama ajudan-ajudannya nih malah ngegeretak si Janet. Perempuan sendirian di rumah gitu kan. Ya mungkin kalau dari POV-nya Pak Edo, dia nagih ke
istrinya lah, perkara kan suaminya kabur kemana. Tapi kalau dari POV-nya bapak, itu pasti yang namanya orang tua ngelindungin anaknya gitu meskipun salah ya. Ibarat kata tadi, utang tapi kagak mau bayar. Bayar lu ya pada punya utang lu. Mana kita lihat-lihat di Instastory liburan bilangnya belum ada uang, Juilah bisa-bisaan lu. Nah ngapa kita curhat? Balik aja ke cerita ya. Ya akhirnya nih si bapak bilang dia akan melunasi hutang mantunya tapi nyicil ya. Ya cuma kalau dari Pak Edo boleh aja lu nyicil. Tapi bunganya nih bisa lebih gede lagi makin-makin kan. Sembari tadi tuh cicilannya berjalan. Di situ makanya cekcok si bapak tuh. Namanya rentenir kan jahat-jahat ya. Bunganya kagak ngotak. Namun ya udah tuh. Namanya lagi-lagi orang tua. Bapak berusaha untuk mendapati uang untuk bayar uang mantunya. Masalahnya bapak emang nggak punya tabungan sebanyak itu. Dan kalau aset sebenarnya bapak punya. Tadi tuh kebun sama ya tanahnya bapak. Itu kan ada ternak juga yang tadinya bisa dijualin. Cuma posisinya ini kan udah dijadiin rumah buat anak-anak yaitu Pipin sama Janet. Bapak sampai mikir apa? Ini jual rumah utama aja ya, rumahnya dia tuh yang di tengah. Nanti bapak sama Mace, maksudnya ibu, tinggal di rumah Pipin atau si Janet gitu. Ya cuma kalau dari Pipin bukannya kagak mau. Rumah dia ataupun rumah Janet itu kan kecil. Ya bakalan sempit lah sumpah kalau numplak semua jadi satu di situ. Dan kalau buat dapetin nominal 50 juta, kayak sayang aja lah sampai jual rumah. Jangan dulu, coba kita cari dulu. Makanya nih sebagai kakak, Pipin pun ikut membantu sebisanya dia. Waktu itu Pipin sama Petrus punya tabungan 10 juta. Yang akhirnya dikasih tuh ke Janet buat bayar utang. Lagi-lagi ya Pipin bertindak sebagai sosok kakak yang kayak ngalah gitu ngomong adeknya. Dan bapak itu waktu itu punya tabungannya 25 juta. Jadi kan total 35 juta nih. Yang sebenarnya itu udah bisa buat bayar utang kan. Utang awalnya 30 juta doang. Cuma masalahnya ini rentenir. Yang pakai bunga tadi tuh sampai 50 juta jadinya. Berarti sisanya kurang 15 juta. Makanya Pipin bilang mikir, ya udah kalau 15 juta nggak usah sampai jual rumah. Kita cari barang-barang aja nih sisanya 15 juta. Sementara si Simon nih masih kemana itu orang tuh. Kagak ada kabarnya. Dan si Janet ini nggak punya tabungan. Uangnya udah dihabisin sama suaminya tuh si Simon buat main judi. Makanya serem ya kalian jangan judi lu. Pokoknya Janet di situ nangis terus kayak orang depresi, gengs. Ya namanya udah ditinggal suami, kabarnya kagak ada. Ninggalin utang pula. Sampai yang repot bukan cuma dia doang, satu keluarga nih kerepotan pusing mikirin gimana bayarnya. Untungnya tadi mereka kan tinggalnya sebelah-sebelahan. Jadi pada gantian tuh nemenin Janet yang sendirian sedih. Pokoknya semua ngerangkul. Tapi kan life must go on nih judulnya nih. Kalau cuman nangis-nangis doang begitu mah kagak bisa buat bayar utang. Lo kira tangisan lo bisa jadi mutiara begitu? Kayak Putri Duyung tuh Ayu Azari. Jadi semua orang tuh pada banting tulang buat cari penghasilan tambahan. Termasuk Pipin sama adiknya nomor 3 tuh Debbie. Termasuk gua juga nih pagi-pagi gitu kan udah bikin video nyari duit tambahan. Sampai 2 bulan berjalan, Simon sempat balik tuh ke rumah tuh. Tapi waktu itu keluarganya nggak ada yang tahu. Karena gini, malam-malam tuh dia baliknya. Yang mana tahu-tahu ada suara-suara ribut. Si Janet nangis-nangis. Nah pas disamperin nih sama orang-orang lain di sampingnya, Janet baru bilang tadi Simon balik. Tapi buat ngambil baju-baju sama barang-barangnya dia doang. Tapi habis itu si Simon langsung pergi. Nggak peduli dia ngerepotin orang-orang tuh dengan utangnya. Emang berdefinisi bebong ya si Simon ya. Nggak lama dari situ, Janet hamil, gengs. Lah makin ambiar lah maksudnya. Si Simon ini kan udah kagak ada, udah pergi begitu, kagak tanggung jawab. Nah si Janet emang mengakunya, waktu terakhir kali Simon pulang untuk rumah, itu mereka sempat berhubungan. Karena dikiranya Janet, si Simon nih udah kayak mau balik lagi ke rumah gitu, udah tobat. Kan mereka lama gak ketemu. Udah berubah kan ini si Simon gitu kan, mesra. Ternyata masih sama aja kayak setan. Habis begitu, pulang kabur dia. Lagian si Janet juga polos bener sih. Bisa-bisaan gitu kan suami udah hilang berbulan-bulan, ninggalin utang, balik-balik langsung mau aja begituan. Udah kebelet juga gue rasa si Janet kali ya. Tapi ya gimana, nasi udah jadi bubur. Udah hamil, udah terlanjur. Ya mau nggak mau dirawat. Dan biar kehamilannya nggak kenapa-napa ya, kalau hamil masih baru-baru kan katanya rapuh. Akhirnya yang banting tulang ya si Pipin, Debbie, Aceh sama bapak aja tuh pada jualan ke pasar. Semua kan orang jadinya capek ya bisa dibilang ya. Ini mau bayar utang kagak kelar-kelar. Selain emang belum kekumpul 15 juta sisanya, bunganya tiap bulan mah nambah terus, pusing. Sampai akhirnya Pak Edo nih datang lagi nih. Saat itu mereka cuma bisa ngasih dapat 6 juta. Ya masih lumayan banyak sisanya berarti ya. Marah-marah tuh Pak Edo tuh ngancem-ngancem. Karena waktu itu ribut besar, mungkin Janet juga nggak enak kali sama keluarganya. Jadi dia bilang ke bapak untuk gadein rumah sertifikatnya si Janet aja nih. Kalau rumahnya Janet yang diambil, itu kan ya udahlah Janet bisa tinggal balik tuh rumah bapak. Istilahnya balik ke orang tua. Ya udah akhirnya digadein tuh surat bagian rumahnya si Janet tuh tanahnya. Ya udah pulang nih Pak Edo nih. Waktu berjalan lagi sampai di mana Pak Edo balik lagi buat nagih utang. Karena kalau nggak lunas-lunas nih, sertifikatnya bakal dia jual, bakal dia ambil. Nah kala itu, walaupun semua orang udah pada ngesot-ngesot istilahnya nyari duit ya, tapi hanya kekumpul 4 juta. Tadi 6 juta, 4 juta, 10 juta. Sisanya masih ada 5 juta kali 15 juta. Tapi ini kan karena masih terus berjalan ya bunganya berarti.
nambah lagi, geng. Di situ Pak Edo bilang ke bapak, kalau dia mau menawarkan nih hutangnya dia nggak lunas, anak bapak nih yang namanya Debbie nikahin dengan saya. Si Pak Edo emang lelaki hidung belang begitu. Istrinya aja udah 5, geng. Lah banyak bener, bayangin aja tuh. Kita aja satu kagak punya. Debbie waktu itu di situ ya, waktu Pak Edo ngomong begitu, dia spontan dibilang nih, "Saya tak sudi menikah dengan kau." Terus lu udah kayak, emang agak kasar ya, mohon maaf nih. Nah, di situ mukanya Pak Edo merasa terhina, marah. Akhirnya dia memberikan tenggat waktu sebulan lagi untuk ini nih keluarga nih melunasi hutangnya beserta bunga. 3 hari setelah itu, waktu malam-malam nih, tahu-tahu dari dalam rumah bapak terdengar suara teriakan Debbie. Yang mana teriakannya terdengar sampai rumahnya Janet dan rumahnya Pipin. Karena kan mereka ya dempet-dempetan ya. Dan pas dicek, ternyata Debbie ini teriak karena ada kepala bebong yang jatuh ke atas kasurnya saat dia lagi tidur. Jadi kalau kata Debbie nih, waktu dia lagi tidur, tahu-tahu ada kayak sesuatu yang menghantam mukanya, brek, terus menggelinding ke arah perut. Pas dilihat, itu kepala bebong yang kayak abis dipotong, masih ada darah-darahnya. Gimana caranya itu ada kepala bebong jatuh dari atas plafon? Ribut tuh satu rumah tuh. Karena menurut bapak ini seperti ada nggak benar nih, berbahaya seperti adanya ilmu hitam. Debbie ketakutan sampai gemeteran ya, shock banget lah dia. Geli tahu-tahu ada kepala bebong. Pas paginya semua keluarga tuh mukanya tegang. Bapak mengira nih kalau ini semua ada perbuatannya Pak Edo yang tempo hari kan memang sempat marah karena omongannya Dedek tuh ngatain, "Sar kamu bebong," gitu kan. Makanya tahu-tahu ada kepala bebong beneran tuh yang menjatuhi Debbie. Mungkin itu suatu peringatan. Hari itu juga bapak mencari Pak Edo, tapi ternyata Pak Edo nggak ada di rumah gitu, nggak tahu kemana. Ya udah, sementara itu Pipin jualan tuh sendirian ke pasar. Karena di rumah nih si Debbie kan masih kayak gemeteran, masih takut. Janet juga lagi hamil dan Mance itu jagain anaknya Pipin tuh, Merlin. Waktu Pipin pulang, di luar rumah udah ada banyak orang. Posisinya Janet lagi meluki Merlina yang nangis-nangis di luar rumah. Dan Mance waktu ngeliat Pipin langsung kayak panik bilang, "Pin, itu Debbie, itu Debbie," kata gitu. "Hah? Kenapa Debbie?" gitu. Tapi pas Pipin masuk rumah, ternyata ada beberapa bapak-bapak itu lagi megangin Debbie yang kayak menggeliat-geliat sampai kayak hampir kayak yang gitu kan. Pokoknya kayak berontak gitu. Beber kayak sampai nekuk-nekuk badannya. Cuman dia berontaknya nggak sambil teriak. Mulutnya sih nganga, melotot, tapi nggak ada suara yang keluar. Heboh tuh ditolongin orang-orang. Sampai ada ketua adat di situ datang dan bacain doa. Baru dari situ Debbie lemas terus pingsan. Ditidurin di kasur tapi tangan sama kakinya diikat. Karena takut nanti kalau dia bangun begitu lagi. Pipin nanya kenapa adiknya bisa begini. Dibilang kata ketua adat tuh ada yang ngirim suang. Soalnya pas ketua adat masuk ke situ, dia mencium bau yang khas. Karena bau suwangi itu kayak bau musang yang biasanya sempat ada suwangi yang mampir atau datang kalau ada bau-bauan begitulah. Nah, di daerahnya Pipin tuh di Manokwari pedesaan, katanya hal-hal semacam suwangi itu memang banyak, gengs. Bukan sesuatu hal yang mengejutkan lagi, enggak. Dimana memang suwangi itu adalah kiriman ilmu hitam berupa makhluk halus. Jadi waktu teman cerita yang dari NTT kan juga ada mengenai suwangi tuh. Namun setiap daerah katanya beda-beda dari wujud dan kemampuannya. Nah, kemungkinan kepala bebong yang kemarin jatuh tuh di kasurnya si Debbie itu ya dilempar sama si suwangi. Habis penjelasan apa lagi yang masuk akal ada kepala bebong jatuh sendiri gitu dari atas plafon. Nah, sampai malam tiba, semua keluarga nih pada ngumpul tuh di rumah bapak buat jaga Debbie. Posisinya di situ juga Debbie udah tersadar dan dia hanya bisa menangis. Nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia juga nggak keberatan tangan kakinya diikat karena dia takut juga sebenarnya. Kalau misalkan dia nggak sadar lagi-lagi kayak tadi, terus melukai dirinya sendiri. Bapak sama Maca juga terus tuh jagain di rumah. Dan Pipin malam itu ikutan berjaga di rumah bapak karena takut ada apa-apa. Instingnya sebagai apa ya, udah kebiasaan sebagai kakak tertua. Apalagi ini cewek paling tua katanya biasa begitu tuh. Bener-bener nggak bisa ninggalin keluarga yang semuanya dia urus. Sementara anaknya Merlina kan ada suaminya si Petrus di rumah. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa tinggal ke sebelah orang samping-sampingan. Sampai jam 10 malam tuh nggak ada apa-apa. Bapak sama Maca juga kelihatannya kan ngantuk. Makanya Pipin menyuruh mereka untuk tidur aja biar Pipin yang jagain. Di kamar Pipin sama Debbie nih ngobrol-ngobrol. Mereka membahas kayak, ini sebenarnya kenapa ya? Apa benar ini perbuatannya Pak Edo? Pokoknya di situ ya Debbie udah jadi kayak orang normal lagi. Nggak kenapa-napa. Ngobrol juga jelas. Tapi tangan sama kakinya masih diikat. Dan Pipin di situ juga sempat bilang, kalau semua ini dijadikan pelajaran ya, besok-besok hati-hati dalam berucap. Lagi ngomong begitu, Toto kecium nih kayak ada aroma-aroma wangi musang, guys. Nah, jadi kalau kata Pipin nih, wanginya tuh kalau dicium-cium kayak wangi kambing, tapi campur kopi gitu, gengs. Jadi kayak ada bau-bau asap kebakar, tapi ada campuran wangi kopinya juga. Ya untungnya masih ada wangi kopi-kopinya begitu ya. Kalau misalkan wanginya kambing doang, apa nggak auto mual-mual gitu? Kayak bau ketek temen lu. Ketek sampai bau begitu kagak pernah pakai deodoran pasti. Makanya kalau ada teman lu yang keteknya bau begitu, langsung aja kasih nih Deo Spray dari Holy Grails. Ini kemasan baru, gengs. Bundling package yang mini series. Jadi dalam satu box nih ada 10 tuh dengan varian wangi yang beda-beda semua. Lengkap banget, mulai dari yang seger ada, fruity ada, sampai yang manis-manis nih, semuanya ada. 10 biji begini harganya cuma 89.000. Dan ini tuh ampuh banget ya buat ngurangin keringat seharian dan aman juga buat kulit sensitif karena kandungannya tuh dari tawas dan ini efeknya di ketek juga
halus gitu, nggak lengket, nggak bikin murket, nggak. Makanya ini tuh juga bisa buat mencerahkan ketik, tinggal disemprot-semprot aja. Yang kemasan gedenya kan emang udah best seller. Nah makanya Holy Grace ngeluarin nih kemasan mininya begini, langsung banding 10 biji. Karena sebenarnya ini bisa buat sekalian jadi parfum juga tuh. Harum banget nih, kita habis pakai yang vanilla eclair. Habis disemprot ke kulit nih, juga wangi, udah satu badan. Karena kan nempelnya wanginya langsung ke kulit ya, jadi bisa seharian wanginya. Makanya sampai ada banyak macam-macam begini variannya. Udah untung banget ya beli 10 pieces nih, bisa kalian bagi-bagi ke temen, atau bahkan bisa patungan jadinya. 89.000 bagi 10 berarti satunya 8.900. Maka yang mumpung lagi promo nih harganya, langsung cek-cek ya, check out link di deskripsi di bawah. Nah, pas Pipi nyium aroma-aroma kayak ada musang-musang begitu, bulu kuduknya juga langsung merinding tuh. Tapi di situ sepertinya Debbie nggak nyium apa-apa. Karena si Debbie kayak sempat nanya, kenapa kakak? Mungkin karena dia ngeliat nih mukanya Pipin, itu kayak mengerenyit ya, nyari sumber baunya gitu. Nah, nggak lama baunya hilang tapi gengs. Kayak pergi seng gitu, hilang udah. Nggak kayak nih wangi Holy Grace yang masih menetap. Bisa ya? Jadinya Pipin memilih untuk nggak bilang ke Debbie ada apa. Karena takutnya Debbie ini jadi ketakutan atau gimana-gimana nanti. Nah, habis itu si Debbie minta ikatannya buat dibuka karena dia mau ke kamar mandi katanya. Ya karena sedari tadi kan gak ada apa-apa tuh. Dan si Debbie ini juga mau ke kamar mandi, masa ya iya nggak boleh disuruh pipis di situ. Makanya sama Pipin dibuka ikatannya dan diantarilah ke kamar mandi. Kamar mandi mereka tuh di belakang, gengs. Yang airnya masih nimba pakai sumur. Beber kayak sumur Sadako gitu, yang narik pakai ember. Jadi mereka harus keluar tuh ke belakang, ada bilik sama ada sumurnya. Ya udah Debbie duluan tuh masuk ke dalam bilik. Sementara Pipin nunggu di luar sambil nimbain air kan di sumur gitu kan buat refill air di ember. Nggak lama Debbie keluar. Ya udah gantian si Pipin masuk. Sekalian lah dia pipis juga, baru buka celana nih jongkok gitu kan, pipis sedikit baru fun katanya. Tahu-tahu kayak ada suara benda jatuh ke air. Dikira Debbie itu ember yang jatuh ke sumur. Biasanya kalau ember lagi terisi penuh, terus misalkan kayak jatuh gitu kan, tangan keselip, bunyinya lagi begitu. Jadi Pipin ya udah ngelarin pipisnya dulu, habis itu keluar. Dan di luar dilihat loh, Debbie udah nggak ada. Masuk dia ke rumah, ngecek tuh ke kamar. Nggak ada. Mulai panik tuh. Ngiter-ngiter ke rumah gitu kan, dan ngeliat lagi ke halaman belakang, tetap nggak ada. Seketika itu juga si Pipin teringat sama suara yang tadi dia dengar. Dalam hati kayak, aduh jangan dong, sambil lari tuh ke arah sumur. Nah itu kan udah malam banget ya, jadi gelap. Dilihat keadaan sumurnya. Embernya emang nggak ada di atas tuh. Biasa kan digeletakin di batu sumurnya gitu kan. Ini nggak ada, alias jatuh ke bawah. Sewaktu Pipin coba tarik, itu nggak bisa, kayak apa ya, ada sesuatu yang berat gitu ganjal yang mana tali selingnya tuh stuck. Pipin lari lagi tuh masuk ke rumah. Sambil ngambil senter, lari lagi deh ke sumur, dan pas disenterin ke dalam, ternyata ada Debbie jatuh ke dalam sana, gengs. Langsung teriak histeris Pipin ya. Semua orang dibangunin. Dan lagi-lagi warga heboh tuh. Malam-malam pada bantuin ngeluarin Debbie dari dalam sumur. Yang untungnya masih bisa ketolong, gengs. Walaupun Debbie-nya luka-luka sama ada tulang yang patah. Itu katanya Pipin bener-bener ketakutan banget, dikiranya dia akan kehilangan Debbie pada saat itu. Karena itu pun juga si Pipin dimarahin sama bapak perkara melepas ikatan Debbie. Ya cuma kan siapa yang nyangka ya ada kejadian begitu. Debbie yang akhirnya tersadar, itu juga bilangnya dia nggak inget apa-apa. Bahkan dia nggak inget minta dibukain tali buat ke kamar mandi, guys. Nah di situ bapak sebenarnya udah geram nih. Dia terus mencari Pak Edo. Karena sampai saat itu Pak Edo ternyata belum balik-balik. Nggak ada di rumahnya dia. Macam kayak orang bersembunyi yang nggak mau ditemuin emang. Padahal biasanya kan dia tuh yang nyamperin warga nagin utang. Ini kenapa tahu-tahu dia nggak ada di rumah, ya udah lama nih. Akhirnya bapak minta tolong lagi ke ketua adat. Tapi ternyata katanya ketua adat nggak bisa bantu banyak. Dia tidak bisa menghentikan kiriman Suwangi. Katanya karena Suwangi itu apa ya, ilmu hitam paling jahat dan paling kuat, susah. Dan ketua adat hanya bisa membantu untuk memagari rumah bapak agar sosok Suwangi itu tuh terhalang, susah masuk ke dalam rumah. Ya karena waktu itu nggak ada option lainnya. Akhirnya dilakukan tuh ritual dengan ditaburi garam tuh di sekeliling rumah dan meletakkan jeruk purut di berbagai sudut rumah. Jeruk purut bentukannya bagaimana kita kagak tahu. Taunya kuburan jeruk purut ya. Karena kalau kata Pipin, di sana tuh di masyarakat yang percaya kalau Suwangi itu takut sama jeruk purut. Dan saat dilakukan ritual tersebut, Debbie ini seperti ketakutan. Karena katanya dia melihat banyak orang berjubah putih kayak pakai mukena yang mengelilingi rumahnya, gengs. Dengan kepalanya kayak muter-muter gitu kayak gitu. Tapi di situ Pipin, Janet, Petrus, Mace semua kagak ada yang lihat. Cuman si Debbie doang yang lihat. Nah, tapi kepala adat bilang kalau sosok-sosok tersebut lah yang akan melindungi rumah. Jadi kayak sosok-sosok itu memang banyak membentuk kayak semacam pagar mengelingkari rumah biar Suwanginya nih nggak bisa masuk. Nah, setelah selesai melakukan ritual, karena hari masih sore juga ya. Seperti kemarin-kemarin kalau masih ada matahari mah nggak ada apa-apa. Ketua adat juga bilang kalau Debbie ini perlu diikat lagi untuk mengantisipasi kalau misalkan ritual tadi ini tidak berhasil atau memang kekuatan Suwangi yang datang itu terlalu besar. Karena tadi Suwangi itu berbeda-beda banget macamnya, gengs. Dan untuk berjaga-jaga, Petrus nih suaminya Pipin itu ikut berjaga di rumahnya bapak. Kalau ada apa-apa kan nih ada tenaga cowok maksudnya. Sementara Pipin di rumahnya sendiri bersama anaknya Merlina dan Debbie juga di rumahnya sendiri dengan keadaan yang lagi hamil. Tapi di rumah pun Pipin sebenarnya nggak tidur, dia standby tuh sambil jagain anaknya tuh Merlin. Tahu-tahu malam-malam dia mendengar ada suara ayam berkokok dengan bersaut-sautan gitu, gengs. Jadi kayak banyak banget tuh suara ayamnya. Yang otomatis Pipin buka korden gitu ngeliat keluar ada apa. Yang ternyata tetangga-tetangga di depan rumahnya dia itu juga
juga kayak lagi ngelongok di jendela yang menandakan semua pada dengar tuh suara ayam berkokok yang bergemuruh itu. Dan tahu-tahu kayak ada suara dentuman. Wah, besar banget dan teriakan Janet. Pipin langsung keluar rumah tuh. Dan ternyata Petrus juga terlihat keluar dari rumah bapak dan lari menuju rumahnya Janet buat ngecek. Terlihat di situ si Janet kayak kayang gitu. Persis kayak Debbie yang dipegangin sama warga waktu itu. Cuma kalau Janet ini nggak ada yang megangin, gengs. Dan karena posisinya kayak kayang, perutnya kan juga ketekuk ya. Sampai dadanya itu kan ke depan gini kan perutnya ketekuk. Itu ada darah yang mengalir di pahanya. Pipin teriak-teriak lagi. Dan saat itu, akhirnya banyak juga tetangga-tetangga yang pada keluar rumah. Langsung datang bantuin megangin. Persis kejadian kayak Debbie waktu itu. Ketua adat juga akhirnya ikut datang tuh dan mendoakan Janet. Sampai akhirnya Janet lemes dan pingsan. Nah, menurut para tetangga-tetangga yang ada di depan rumah mereka, waktu ada suara dentuman yang kenceng banget itu, mereka nih melihat kayak ada bola api yang terbang dan masuk ke dalam rumahnya Janet. Dari atap gitu kayak dung masuk. Dan saat itu juga terdengar si Janet teriak. Cuma Pipin sama Petrus kan waktu itu posisinya lagi ada di dalam rumah masing-masing ya. Jadinya nggak ngeliat karena di dalam rumah. Dan kalau kata si ketua adat, itu adalah salah satu bentuk suwangi yang memang dikirim untuk santet. Kalau misalkan bentukannya api begitu. Dan biasanya santet begitu bekerja selama 7 hari. Ditanya nih, berarti keanehan seperti ini udah beberapa hari terjadi. Ya kalau dipikir-pikir udah 3 hari mau ke 4 hari. Dan ketua adat bilang lagi, biasanya nanti menjelang hari ke-7, gangguannya akan semakin ekstrim dan semakin kuat sampai orang yang dituju itu akan meninggal. Nah, berarti kan tapi pertanyaannya, kenapa tahu-tahu Janet ikut kena? Awalnya kan Debbie tuh. Ya ketua adat berkesimpulan, kalau rumahnya bapak, itu kan udah dipagari. Jadi suami ini mental kagak bisa masuk rumah. Dan malah masuk ke rumah terdekat, yaitu Janet. Urutannya kan memang rumahnya Pipin, rumahnya bapak, rumahnya Janet. Ya mungkin random aja karena ini mental, ke rumahnya Janet. Merasa keluarga dalam bahaya. Bapak udah naik pitam banget nih. Dia cari tuh Pak Edo di mana keberadaannya. Emosinya tuh udah meledak-ledak banget. Sampai anak buahnya Pak Edo, yang pada sangar-sangar tuh, yang namanya debt collector ya, didatengin sama bapak, ditodong gitu pakai gulung. Yang ternyata Pak Edo nih masih nggak di rumahnya. Cuma karena diancam kan sama bapak tuh, ajudan-ajudannya gitu. Di mana Pak Edo? Ternyata Pak Edo nih lagi ada di rumah salah satu istri barunya di daerah Tanah Rubuh katanya tuh. Di mana itu kita kagak tahu ya Tanah Rubuh. Mungkin buat teman-teman di mana Kuari tahu di mana? Komen di bawah. Ya soalnya kan dari awal istrinya Pak Edo banyak ya, ada 5. Ini istri baru berarti nambah 1 lagi. 6. Disamperin dicari tuh sama bapak tuh. Pantesan nggak ada di sini. Baru kawin ya asik-asikan. Dan pas sampai juga Pak Edo kaget yang ngeliat bapak kenapa tau-tauan di sini. Pipin sih waktu itu nggak ada di lokasi ya, dia nggak ikut. Dia hanya diceritain sama bapak abis itu. Kejadiannya kayak gimana. Pokoknya pas bapak kesana, Pak Edo juga bingung atas tuduhan suangi. Dan istri barunya di situ bilang, mana mungkin orang suaminya sama dia terus nih lagi mesra-mesraan baru kawin. Suwangi apaan sih? Tapi bapak nggak percaya kan? Sampai orang-orang di sana yang bener-bener istilahnya apa ya, anti suwangi. Karena itu termasuk ilmu hitam yang jahat banget ya kalau di sana tuh. Langsung mengarah Pak Edo nih buat diinterogasi. Tapi setelah seharian dia dicari bukti-bukti di dalam rumah gitu kan, digeledah nggak ada apa-apaan. Nggak ditemuin bukti-bukti kalau Pak Edo pelakunya gitu. Sementara di rumah nih, Janet nangis-nangis. Karena ternyata dia keguguran. Perkara kemarin pas pendarahan tuh keguguran tuh. Sampai akhirnya bapak pulang dan menceritakan apa yang terjadi tadi tuh, dimana nggak ada bukti kalau Pak Edo pelakunya. Semua orang diminta tinggal di dalam rumah bapak, karena kan yang dipagari ini rumah bapak nih. Kenapa nggak semua rumah gitu kalau pertanyaannya? Karena kekuatan dari kepala adat itu tidak besar semakin bertambahnya dia udah tua. Jadi semakin kecil nih lingkupnya, semakin kuat pagernya. Jadi rumah bapak doang. Karena kan di awal yang menjadi target itu adalah Debbie kan, yang masih tinggal bersama bapak. Tapi kemarin kan istilahnya ini kan pagarnya udah dihantam sama Suwangi yang sampai mental ke sebelah tuh ke Janet. Otomatis pagarnya udah nggak sekuat malam kemarin. Masalahnya ketua adat di situ emang nggak bisa kan dari awal mengalahkan Suwangi, kecuali mereka tahu siapa dukun yang mengirimnya. Kalau dukun nanti udah ketahuan, ya namanya dukun kan juga manusia. Tinggal diarak aja sama warga, kelar gitu istilahnya. Jadi malam itu semua kumpul nih di rumah bapak. Dan karena ini ibaratnya udah jadi isu satu desa, satu kampung nih semua warga nih ikut juga bantuin tuh mantau dari rumah masing-masing. Termasuk kepala adat yang juga standby, gengs. Bener-bener bikin heboh satu kampung itu. Soalnya bapak ini terkenal baik sama semua orang. Jadi orang-orang juga pada respect. Dan ikut sebel nih, siapa sih yang mau jahatin keluarganya bapak nih sampai ngirim Suwangi? Karena awalnya kena Debbie. Makanya dikira itu adalah perbuatan Pak Edo kan, tapi ternyata bukan, gak ada bukti. Ya orang-orang juga jadi pada bergosip, apa jangan-jangan Simon, suaminya Janet yang hilang tuh kabur. Tapi apa tujuannya? Dan kenapa malah Debbie yang diserang? Nah di dalam pokoknya mereka semua tegang nih satu keluarga nih. Sesekali Pipin sama yang lain tuh ngintip keluar jendela dan melihat tetangga-tetangga yang ada di depannya pada ngamatin juga di dalam rumah. Sampai sekitar jam 11 malam, Debbie kayak tau-tau panik gitu kayak, dengar nggak? Cuma Pipin sama yang lain kayak bingung dengar apa. Mereka mencoba mendengarkan dengan seksama tapi kayak nggak dengar apa-apa. Dengar apa kok? Kata bapaknya Debbie kan. Debbie bilang kayak ada suara-suara orang bergumam. Sampai si Debbie kayak nutup kuping gitu keberisikan. Yang lain kan bingung ya dengan tingkah lakunya si Debbie ya. Makin lama si Debbie histeris sampai nangis gitu nutupin kupingnya. Dan tahu-tahu dia lari keluar rumah lewat belakang gengs yang ke arah kamar mandi tuh. Sampai nutup kupingnya gitu. Wah!
gitu kayak keberisikan. Ya semua kayak, kok malah keluar? Kan harusnya semua mereka di dalam ya. Diem aja udah. Semua pada lari tuh ngejar ke pintu belakang. Ya untungnya Petrus ini laki-laki nih gercep dia. Lari keluar nangkep Debbie, digotong gitu, dibawa lagi masuk. Dan situasinya di luar tuh kayak berangin kenceng, gengs. Sampai pohon-pohon pada goyang. Pas Debbie udah dibawa Petrus masuk, Pipin yang posisinya masih di dekat pintu tuh, yang dia mau nutup kan karena ada angin, tahu-tahu didorong sama Janet keluar sampai jatuh ke tanah. Terus Janet tutup pintu, ngunciin pintunya dari dalam. Habis itu kuncinya nih dilempar, dibuang sama dia. Pipin yang saat itu jatuh ke tanah, nggak tahu, bingung loh. Kenapa ini tahu-tahu dia didorong? Sementara angin kali itu kenceng banget berhembus. Pipin langsung bangun dan gedor-gedor pintu minta dibukain. Dari dalam juga orang-orang pada teriak kayak, Janet ngapain kok? Kakak itu di luar. Gak ngerti apa yang sedang terjadi. Pipin lari tuh. Dia mau muter nih lewat masuk rumahnya buat muter lagi gitu masuk lewat depan pintu rumah bapak. Yaudah akhirnya dia masuk tuh lewat pintu belakang rumahnya. Karena kan bagian belakangnya semuanya nyambung nih 3 rumah. Pas dia masuk ya di rumahnya sepi. Tapi kan rumah sendiri, Pipin tidak merasa ketakutan. Tapi pas dia mau keluar lewat pintu depan, pintunya kekunci. Dia baru inget kalau memang rumahnya kan dikunci dari luar. Karena semuanya pada bermalam tuh ke tempatnya bapak kan. Dan kuncinya dipegang sama suaminya. Pas dia mau balik lagi keluar lewat pintu belakang, tahu-tahu ada sosok yang nggak tahu itu cewek apa cowok. Yang jelas rambutnya panjang hitam sampai ke lantai. Tapi posisinya kayang, gengs, kayak kebalik gitu badannya. Pipin bilang nih nggak tahu itu cewek apa cowok. Karena dadanya kan berarti ke atas gitu, kayak kayang, gimana sih? Nah itu rata, nggak ada payudaranya. Kayak gitu rata. Tapi rambutnya panjang. Jadi kayak jatuh gitu ke lantai. Dan sosok itu jalan cepet banget ke arahnya Pipin. Sampai Pipin ini belum sempat teriak, belum apa. Tahu-tahu tubuhnya kayak dihantam gitu rasanya. Bruk gitu. Gimana sih kayak orang dihantam atau ditubruk. Habis itu badannya Pipin kayak nggak bisa digerakin. Sampai badannya muter sendiri. Macam kayak tadi makhluknya. Jadi posisinya Pipin sadar. Tapi nggak bisa gerakin badannya sendiri. Dimana badannya tahu-tahu gerak sendiri. Tapi bukannya Pipin yang gerakin nih. Pinggangnya nih kayak dipelintir gitu. Terus kayak ke belakang. Pelintir begini, itu rasanya sakit banget ya, kita aja mau meraktekin sakit. Dipelintir terus baru ke belakang begitu, gengs. Makanya si Pipi teriak, tapi suaranya nggak keluar. Jadi kayak, gitu, Musuh bilang jalan kayak coy, seru. Udah panik tuh dia tuh. Pipin mikir kayak, mati ini gua. Lah dia sendirian. Dan di saat itu juga terdengar ada suara orang gedor-gedor pintu. Pintu depan tuh digedor-gedor tuh. Yang mana itu ada suara Petrus sama bapak. Akhirnya Petrus dobrak pintu dan orang-orang pada masuk. Pipin masih lihat tuh suaminya masuk dan Macet nangis-nangis gitu, teriak-teriak juga. Dan ada ketua adat yang datang membacakan doa-doa. Dari rasa sakit badannya kayak dipelintir begitu ya. Tahu-tahu Pipin ngerasa mual, lemes, pusing kayak itu. Buruk banget kata rasanya, Van. Kalau diingat-ingat rasanya kayak mau mati. Pipin sampai nggak kuat, akhirnya dia pingsan. Begitu juga sampai sakitnya tadi muter-muter begitu ya. Setelah sadar, semua warga ternyata masih ramai. Yang mana pada malam itu, ketua adat sama para warga nih emang standby sengaja yang niatnya mau menangkap Suwangi. Tapi ternyata tetap nggak bisa. Karena mereka nih nggak bisa melihat sosok Suwangi itu larinya cepet banget. Jadi waktu ada sosok yang dipercaya masuk ke dalam Pipin, sampai Pipin melintir-melintir begitu ya, terus dikeluarin nih sama ketua adat, itu keluarnya perginya kayak cepet banget, kayak serut gitu. Kelihatannya kayak asap yang langsung serut gitu. Jadi ya boro-boro bisa ditangkap. Yang mana bercaranya, berarti harus mengetahui nggak ada cara lain nih, siapa dukun yang ngirim untuk bisa menghentikan Suwanginya ini. Namun perbuatan Janet yang tadi ngedorong Pipin, itu kan aneh banget, kayak kenapa lu? Bukan kayak sengaja gitu kedorong jatuh. Lah sampai nutup pintu, ngunciin kuncinya dibuang. Makanya si Janet disidang. Bukan sama keluarga doang, tapi sama ketua adat sama warga yang di situ juga. Maksudnya apa? Itu kakakmu sendiri. Sampai warga menuduh si Janet adalah dukun suaminya. Atau bener tuh suaminya si Simon. Nah kalau bener nih dukunnya adalah si Janet, udah pasti bakal dihabisi di arah keluarga. Karena istilahnya dukun Suwangi itu harus dimatiin biar Suwanginya hilang, nggak ada lagi, nggak ada cara lain habisnya, gengs. Janet awalnya diam aja, dia nggak mau ngomong, tapi kan ada desakan warga yang nuduh dia sampai udah mau dihajar nih. Walaupun bapak ngalang-ngalangin ya, karena bapak tahu nggak mungkin lah anaknya ini dukun Suwangi gitu si Janet, random banget. Namun ya warga ngelihat si Janet ini tingkah lakunya aneh, bukannya membela diri, bukan saya, tapi diem aja gitu. Udah sampai dijambak rambutnya gitu mau dibakar. Akhirnya Janet ngomong dengan ada yang marah, tapi dimana ternyata kemarin waktu dia hampir mati tuh karena Suwanginya mental ke rumahnya dia baru mengetahui kalau sebenarnya targetnya harusnya adalah dia, gengs. Si Janet maksudnya, bukan si Debbie. Karena pelakunya adalah Petrus. Nangka nggak lo? Jadi si Janet nih, itu hamil bukan anaknya Simon, melainkan anaknya Petrus. Dimana semenjak Simon pergi nih, kabur gitu gara-gara ngutang, Janet yang merasa kesepian, frustasi gitu kan, kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, main gila sama suami kakaknya. Dan di malam Simon pulang, yang Janet katanya sempat begituan, makanya habis itu hamil, sebenarnya enggak, gengs. Simon ya baru pulang, ambil barang-barangnya doang, terus pergi. Sementara di malam-malam sebelumnya, Janet kan udah main gila sama Petrus diem-diem. Emang dua-duanya bebong nih orang nih. Tiga lah masih Simon. Nah, Janet yang hamil karena Simon udah pergi berbulan-bulan. Terus dia begituannya berarti cuma sama Petrus. Ya berarti itu anaknya Petrus. Dia bilang lah ke Petrus. Sama si Petrus disuruh buat gugurin. Cuma Janet nggak mau. Dan tetap mau melahirkan anak itu. Dengan bilang ya itu anaknya Simon. Suami sendiri kan biar orang nggak curiga. Makanya dibilang waktu Simon pulang tuh
Mereka sempat begituan. Namun ternyata Petrus ini mungkin takut sewaktu-waktu rahasianya bisa kebongkar kalau misalkan Janet ini buka mulut. Makanya dia pergi ke dukun untuk mengirim Swangi ke Janet, gengs. Nah, syarat dari dukun itu harus pakai apa semacam ada rambut ataupun kuku ataupun darah dari korban buat melancarkan biar Swanginya kekirimnya ke dia gitu kan. Swangi ini kan semacam setan peliharaan, macam kayak anjing kali ya, disuruh nih kukunya atau darahnya tuh cium nih ke sana berarti lu. Nah, kayaknya nih si Petrus nih salah ngambil rambut karena dia emang ngambil rambut yang ada di sisirnya Janet tuh, di rumahnya Janet. Yang kemungkinannya Debbie nih emang suka numpang dandan di rumahnya Janet. Dia juga suka tuh geratakin minjem baju-bajunya Janet karena kan mereka seukuran. Nah, di sisir itu yang diambil jangan-jangan rambutnya si Debbie. Makanya yang kenal lah malah si Debbie. Dan pas rumah bapak dipagerin sampai makanya mental ke Janet akhirnya sampai Janet keguguran. Nah, waktu udah keguguran itu, di situ Petrus ngancam lagi si Janet. Katanya kalau kamu nggak mau bernasib sama dengan anakmu yang telah tiada nih, sebaiknya kau tutup mulut. Jangan pernah bilang tentang hubungan mereka. Kalau enggak, kau buat mati juga. Ya cuma karena Debbie udah telanjur jadi target Swanginya. Sebelum Debbie ini bener-bener mati, dalam 7 hari itu ya Swanginya akan terus datang, gengs. Makanya di malam itu, Janet yang frustasi, dia kesal marah dengan situasi hidupnya. Ditinggal suami dan mau dibunuh pula. Sama si Petrus nih, tapi salah sasaran kan. Dia gelap mata mendorong Pipin karena Pipin ini istrinya Petrus. Petrus kan takut ketahuan sama Pipin soalnya tentang hubungan mereka berdua nih. Nah, saat itu nih, dipikirin si Janet, dia mau Pipin mati biar dia bisa menggantikan posisinya. Ya semacam kayak emang udah dibisikin sama setan, gengs. Tapi karena hal itu gantian Petrus yang diinterogasi. Karena harus ditemui nih, siapa dukunnya. Kalau enggak, Debbie nggak bisa selamat soalnya. Dan besok-besok ini setiap malam si Swanginya akan terus datang sama 7 hari. Akhirnya diketahui lah kalau dukunnya itu adalah omnya Petrus. Singkat cerita, ini sebenarnya gimana ya? Pokoknya ya intinya ya, omnya Petrus tuh dicari tuh sama bapak dan dihabisi oleh bapak, geng. Ya mana konsekuensinya? Ya bapak dipenjara pada akhirnya karena bunuh orang. Ya walaupun itu dukun, tetap aja hukum berlaku. Tapi menurut bapak nih, pilihannya ya omnya Petrus yang mati atau anaknya Debbie. Merinding sampai kita ya sampai harus gitunya, harus begini gitu endingnya ya. Kita nggak paham juga nih siapa yang benar siapa yang salah, ya Allah alam lah. Makanya kan di awal udah gue bilang, kejadian ini tuh membuat Pipin kehilangan keluarganya. Bapaknya di penjara, dia juga akhirnya bercerai dengan suaminya Petrus. Hubungannya dengan Janet itu terputus, udah nggak ada hubungan kakak adik lagi. Jadi endingnya runyam. So itu guys cerita dari Josephine yang nggak tahu ini berarti happy ending apa kagak ya, karena kok gue dengernya tadi tuh runyam bener. Sabar-sabar ya pokoknya buat Nona Pipin yang saat ini katanya sudah 4 tahun berjalan semenjak kejadian tadi. Dia hidup nih akhirnya sendiri bersama Merlin dan menjauh dari keluarganya karena dia trauma. Walaupun sesekali masih bertukar kabar dengan Mace dan adiknya Debbie, tapi Pipin belum mau pulang ke rumah. Karena di rumah tuh masih ada Janet. Ya sedikit banyak juga Pipin mengerti, mungkin buat Mace, gimana pun juga Janet adalah anaknya. Dan Pipin sebagai anak tertua, itu dianggap yang paling kuat, yang paling bisa mandiri dan si paling-paling lah. Tapi jauh di lubuknya Pipin, dia pun merasa lelah untuk selalu mengalah. Mengalah dengan adik-adiknya dan harus menjauh dari rumah. Namun keadaan yang memaksa dirinya untuk tetap kuat dan tetap semangat. Apalagi nih ada Merlin, alasan dia untuk bisa terus bertahan. Nah makanya nih, Nona Josephine ini punya nasihat buat teman-teman semua. Katanya seberat apapun masalah hidup kalian, jika kalian berlaku benar, tidak berbuat salah, tetaplah berdiri tegar di atas kaki sendiri. Karena yakinlah Tuhan akan selalu memberkati. Tetaplah semangat dan jadilah kuat. Katanya begitu. Ya terima kasih makanya Nona Pipin ya. Semoga kita nih semuanya bisa sekuat Nona Pipin. Masalahnya kita nih yang bacain teman cerita begitu kan, yang udah puluhan ribu gitu, jompo juga dirasa-rasa. Makasih ya tapi semuanya ya. Dengerin tuh kalian, tetap semangat. Ya itu kan tapi kalau kata Nona Pipin. Kalau kata gua mah tetap menyerah dan jangan semangat. Apalagi pagi-pagi begitu dapat video, aduh ngantuk. Salam sobat jompo. Yang pada mau kirim-kirim cerita boleh email ke sini ya. Habis ini kita langsung ngedit, tapi habis itu sembari kerja, repot lah dunia gitu. Udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.